Baik, kemudian yang berikutnya, yang ini masuk ke peneliti sebagai instrumen ya, bagian yang kedua. Baik saudara, karena subjek yang diteliti itu adalah manusia ya, manusia yang diteliti itu manusia, walaupun tidak semuanya manusia ya. Dan manusia itu punya sikap, punya pandangan, gagasan, persepsi ya. Maka hal-hal itu diperlukan. Maka untuk bisa menggali data seperti itu diperlukan instrumen penelitian yang qualified. Dan instrumen penelitian yang qualified itu adalah manusia. Mengapa demikian? Karena dia bisa merespon dengan cepat. Jadi begitu ada jawaban dari interviewee, dari narasumber, oh jawabannya A, langsung dia kasih pertanyaan untuk jawaban A. Tapi kalau pertanyaannya B, dia langsung kasih pertanyaan berdasarkan jawaban B. Bahkan terkadang ada jawaban yang tidak terduga, maka peneliti bisa langsung merespon dengan cepat, langsung kasih pertanyaan yang ini. Ya. Kemudian memproses data dengan segera, jadi langsung dengan cepat memproses data. Kemudian klarifikasi terhadap data secara luwes dan bisa beradaptasi dengan baik. Ya, coba kita simak lagi. Ada video yang bisa kita lihat dari cara Sarah melakukan wawancara dan langsung menyambung dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap jawaban yang diberikan oleh interviewee, baik itu Sidul dan yang lain. Ya, kita lihat. Kamu anak tunggal? Enggak, kita berempat, tapi yang dua udah meninggal. Enak ya punya saudara. Adik kamu laki-laki atau perempuan? Perempuan SMA atau perguruan tinggi? di rumah aja. Nggak sekolah, kenapa? Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan mahasiswa, karena peneliti itu sebagai instrumen penelitian, maka lahan kajian yang diteliti itu jangan sampai diposisikan sebagai objek. Mereka adalah subjek penelitian. Mengapa demikian? Karena ketika peneliti itu menempatkan diri sebagai subjek, sedangkan materialnya atau lahan kajian yang diteliti itu diposisikan sebagai subjek, maka hanya akan menghasilkan riset yang bias. Bias itu ya mestinya lurus tapi terpotong. Ya. Kemudian juga menghasilkan riset yang tidak original, yang tidak asli, yang kurang alami. Kemudian tidak objektif. Karena apa? Itu nanti akan banyak intervensi, penafsiran, interpretasi dari peneliti. Biarkanlah subjek penelitian, interviewee yang bisa menghadirkan data kepada kita. Persoalan nanti ada analisis terhadap data, yaitu nanti di belakang itu setelah kita selesai dari lapangan. Tetapi ketika kita di lapangan, maka posisikan mereka itu sebagai subjek. Mereka lah yang punya data, mereka lah yang punya realitas. Sebagai instrumen, peneliti itu mempelajari dan memahami tindakan informan yang paling autentik, yang paling asli, yang paling genuine, itulah. Maka kemudian ini nih agak meloncat ke materi yang kedua tentang karakteristik penelitian kualitatif ya. Jadi dalam fragmen yang lain dari sinetron Sidul ini nanti akan muncul masalah dalam proses penelitiannya si Sarah. Apa masalahnya? Karena Sarah itu melakukan penelitian tanpa sepengetahuan keluarga Sidul. Mengapa demikian? Karena Sarah itu ingin memperoleh suasana, setting, kemudian kondisi yang paling autentik, yang paling asli, yang paling original.
Karena terkadang ketika orang itu ngerti bahwa dia sedang diteliti, nah, kemudian muncullah beberapa hal yang sifatnya itu sebetulnya tidak genuine, yang sebetulnya tidak asli, kurang alamiah. Oh, ada settingannya. Ini sebentar lagi Sarah datang, yuk kita siap-siap. Kata siap-siap itu sendiri sebetulnya sudah satu awal indikasi bahwa ada sesuatu yang didesain, kurang asli, kurang autentik. Karena ngerti kalau mau diteliti. Tetapi kalau kedatangan Sarah itu ya hanya sekedar untuk main karena dia nggak punya temen, datang ke situ untuk memperoleh objek foto dan seterusnya, maka ya dia keluarga Sidon nggak perlu siap-siap, ya, tidak perlu mengkondisikan sesuatu. Maka yang diperoleh oleh Sarah adalah sesuatu yang original, sesuatu yang autentik. Terus nanti gimana dong? Apakah kita juga harus sembunyi-sembunyi, harus merahasiakan identitas kita bahwa kita sedang melakukan penelitian? Nah, nanti akan kita bahas pada bagian yang lain. Tetapi yang jelas penelitian kualitatif dengan terjun ke lapangan dengan berbagai jenis dinamika yang ada di sana itu merupakan hal yang sangat-sangat layak untuk kita nikmati, ya. Jadi naik turunnya, haru birunya, ceria dan sedihnya, ya, itu menjadi satu hal yang nanti sangat menarik bagi para peneliti kualitatif yang menggunakan field research atau penelitian lapangan. Itu rekan-rekan mahasiswa. Jadi ini adalah bagian yang pertama untuk materi kita tentang karakter peneliti dan penelitian kualitatif. Dan kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua nanti, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.